Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang kelistrikan. Kali ini kita akan bahas tentang kelistrikan statis. Jadi kalau pada video-video sebelumnya kita bahas kelistrikan dinamis atau rangkaian listrik arus searah. Kali ini kita akan lihat bagaimana kalau muatan-muatan listrik itu dalam keadaan diam. Apa saja interaksi yang terjadi dan besaran-besaran apa saja yang terkait dengan muatan-muatan dalam keadaan diam. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang gaya interaksi antar kedua muatan. Coulomb itu telah meneliti bahwa ternyata antar muatan listrik itu terjadi gaya tarik atau gaya tolak. Muatan-muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak. Kemudian muatan-muatan yang tak sejenis akan tarik-menarik. Jadi muatan itu kan ada yang negatif, ada yang positif ya. Nah, jadi sesama positif akan saling menolak ataupun juga negatif dengan negatif akan saling menolak. Tetapi sebaliknya, muatan yang tak sejenis jadi positif dengan negatif itu akan saling menarik. Nah, arah gayanya itu selalu berada pada garis hubung dari kedua muatan tersebut. Jadi letak gayanya ya selalu berada pada garis hubung antara kedua muatan. Dan kalau misalkan dalam gambar di sini ini ada dua muatan positif, ini kan akan terjadi tolak menolak. Kalau ini muatannya adalah Q1 misalnya, ini adalah Q2, maka Q1 akan ditolak oleh Q2. Karena ditolak berarti akan menjauhi ke sini, ke arah menjauh. Maka akan ada gaya pada 1, kita tulis ini R2 pada 1. Sementara Q2 oleh Q1 akan ditolak di sini. F1 pada 2. Misalnya jarak ini adalah R ya. Jarak antar muatan. Nah, misalnya. Nah, pada bagian yang kedua ini akan saling menarik. Jadi ini akan ditarik, muatan Q1 akan ditarik oleh Q2 dengan F21. Ini juga akan ditarik ke sini. F12. Nah, Coulomb menemukan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antar muatan ini ternyata sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, jadi sekali lagi berbanding terbalik dengan hasil kali Q1 dan Q2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dan secara matematis ini dituliskan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan K ini adalah konstanta kesebandingan ya. Jadi kita sebut F sebanding dengan Q1 kali Q2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, konstanta kesebandingannya ini sebenarnya bergantung kepada medium di mana muatan itu berada. Dan kalau mediumnya adalah udara atau ruang hampa, maka K-nya ini 1/4 V epsilon. Jadi kira-kira nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian epsilon-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat 15 farad per meter. Oke. Ini besarnya ya. Jadi kalau misalkan muatan Q1 kita jadikan 2 kali, muatan Q2 kita jadikan 3 kali, sementara jaraknya tetap, maka gayanya menjadi perkalian saja. Q1 2 kali, Q2 3 kali, berarti 2 kali 3 adalah 6 kali. Jadi gayanya akan menjadi 6 kali. Sementara kalau misalnya muatannya tetap, kemudian jaraknya berubah menjadi 2 kali misalnya, maka ingat F itu dengan R kuadrat berbanding terbalik. Jadi kalau R-nya menjadi 2 kali, maka ini menjadi 1/4 karena 2 kuadrat kan 4. Oke, nanti akan kita lihat ya. Jadi kalau jaraknya menjadi 2 kali semula, maka gayanya menjadi 1/4 kalinya, menjadi lebih kecil kan, yang makin jauh, makanya makin kecil. Oke, ini seringkali diingat dengan rumus K/Q per robek-robek ya. K/Q per
Jadi gaya itu adalah kaki kiper robek-robek ya. Ya. Baik, kita lihat contohnya ya. Dua buah muatan listrik 20 mikrocoulomb dan min 20 mikrocoulomb terpisah pada jarak 30 cm. Yang A, tentukan besar gaya pada tiap muatan. B, jika jaraknya dijadikan 60 cm, berapakah besar gayanya sekarang? Oke. Kita lihat informasi yang kita dapatkan adalah pertama Q1 ya. Sebut Q1 20 mikrocoulomb. Kemudian Q2-nya adalah min 20 mikrocoulomb dan jaraknya R-nya adalah 30 cm. Kita lihat yang pertama. Ini dicari besar gayanya. Maka gunakan rumusnya F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya muatan itu satuannya dalam coulomb dalam SI. Maka ini mikronya harus diganti ya. Ingat mikro itu kan pengganti angka berapa? 10 pangkat min 6. Sehingga ini kita tulis Q1-nya berarti 20 kali 10 pangkat min 6. Q2 ini negatif. Nah, meskipun di sini negatif karena yang kita cari besar. Jadi karena gaya termasuk vektor, punya nilai dan punya arah. Sementara nilai dari vektor itu selalu positif. Maka kita tetap masukkan saja, kita masukkan positif saja. Jadi 20 kali 10 pangkat min 6 juga kan ya. Dibagi dengan R-nya. R-nya ini harus dalam satu apa? Meter kan ya. Saya tulis 10 pangkat min 2 kan ya. Dan 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti ini 30 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita akan dapatkan berapa ini? Kita lihat sekarang di sini. Yang bawah saja dulu 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa? 9 kan ya? Berarti 9 dibagi 9 hilang. Ini hancur, ini lebur. Berarti ini jadi 1 nih, 10. Oke? Berarti tinggal 20 kali 20 dibagi ini ya. Berapa itu? Ini kan jadi 10 pangkat min 1 kan ya? 10 pangkat min 1 pangkatkan 2 jadi 10 pangkat min 2 naik ke atas. Jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dengan 9 jadi 10 pangkat 11. Sementara 10 pangkat min 6 dengan min 6 min 12. Jadi 10 pangkat min 1. Nah, berarti tersisa 20 kali 2, 40. Oke, silakan dicoba ya dengan ini. Ini berarti 40 Newton. Yang kedua, bagaimana kalau jaraknya dijadikan 60 cm? Nah, sebenarnya boleh juga kita hitung dengan mengganti apa? Mengganti R-nya. Kalau tadi R-nya adalah 30, sekarang R-nya adalah 60, gitu kan ya. Namun kalau kita coba bandingkan jaraknya, semula kan jaraknya 30, sekarang menjadi berapa? 60. Nah, ini berarti berapa kalinya ini? 60 bagi 30, 2 kalinya, gitu kan ya? Jadi 60 cm, ini 60 cm dibagi dengan 30 cm kan 2 kali. Ini artinya bahwa jaraknya dijadikan 2 kali. Ingat, kalau jaraknya dijadikan 2 kali, maka F-nya menjadi berapa kali? Kita lihat aja dari rumusnya, berbanding terbalik, bahwa F itu berbanding terbalik dengan R pangkat 2. Jadi kalau jaraknya jadi 2 kali, berarti tinggal 1/2 kuadrat alias 1/4 kali. Artinya apa? Artinya bahwa gaya yang baru
kita sebut F aksen, itu berarti 1/4 kali dari gaya sebelumnya. Ya, ini berapa? 40 Newton, gitu kan ya? Berarti sama dengan 10 Newton. Oke? Jadi ketika jaraknya dijadikan 2 kali, gayanya menjadi 1/4 kali. Artinya kalau semula 40 menjadi tinggal 1/4-nya alias 10. Kita lihat contoh yang kedua. Ini ada 3 buah muatan pada gambar. Q1 -8 mikrocoulomb, Q2 3 mikrocoulomb, dan Q3 -4 mikrocoulomb. Jarak antar muatan masing-masing diketahui 10 dan 10. Hitung gaya kolom atau gaya listrik pada muatan Q3. Jadi pertanyaannya pada muatan Q3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan memecahkan persoalan terkait dengan gaya Coulomb adalah menggambarkan gaya-gaya pada muatan yang ditinjau, muatan yang ditanyakan. Jadi karena yang ditanyakan pada muatan Q3, maka gambarkanlah gaya pada muatan Q3. Karena Q3 berada dekat dengan Q1 dan Q2 atau di sekitar Q1 dan Q2, maka jelas Q3 akan mendapatkan 2 gaya dari muatan Q1 dan dari muatan Q2. Kita lihat satu-satu ya. Oleh muatan Q1 ini kan jenisnya sama, akan ditolak. Jadi muatan Q3 akan ditolak oleh Q1, berarti akan menuju ke kanan. F1 pada 3. Sementara oleh muatan Q2, kita lihat tandanya berbeda tanda kan ya, maka muatan Q3 akan ditarik oleh muatan Q2, sehingga di Q3 ini akan muncul gaya ke arah kiri F2 pada 3. Jadi ada 2 gaya yang bekerja pada Q3 dan keduanya saling berlawanan dalam hal ini ya. Nah, ingat, karena ini vektor kan, kalau berlawanan tinggal gimana? Selisihkan saja. Misalkan yang ke kanan kita beri tanda positif, yang ke kiri kita beri tanda negatif, maka F pada 3 adalah F13 dikurangi F23. Tinggal kita cari saja besarnya ya. Kita cari saja besarnya dahulu. F13 berarti K kali Q1 dan Q3 dibagi dengan R antara 1 dan 3 dikuadratkan. Kita hitung saja ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 Q1-nya. Nah, kembali kita kalau masukkan nilainya cukup positifnya saja ya. Berarti 8 mikro, 8 kali 10 pangkat minus 6 mikro. Kemudian Q3-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 juga. Jaraknya berapa jaraknya? Dari 1 ke 3, 20, gitu kan ya? 10 tambah 10, berarti 20 cm. Ubah ke dalam meter. 20 kali 10 pangkat min 2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Kita pangkatkan dengan berapa? 2 ya. Oke, coba hitung. Ini kan 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 4 ini dengan ini kita coret ya. Maka 9 kali 8 berapa itu? 72 ya. 72. Kita lihat pangkatnya, ini 10 pangkat min 2 naik ke atas dengan jadi 11, 11, 6, 11 min 6 adalah 5, 5 kurangi 6 min 1, jadi 72 kali 10 pangkat min 1 atau 7,2 Newton. Arahnya seperti ini ya. Kemudian F antara 2 dan 3 ketika dikalikan dengan Q2, Q3 dibagi dengan jarak dari 2 ke 3 dikuadratkan. Hanya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah Q2-nya 3 mikro, berarti 3 dikali 10 pangkat min 6. 3-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jaraknya berapa? 10 ya, antara Q2 dan Q3. Berarti 10 itu sama dengan 10 pangkat min dalam meter. 10 pangkat min 1 meter ya.
kita kuadratkan. Sembilan kali 3 27 kalikan dengan 4 berapa? 108 ya, 10,8 ya, 10,8 Newton. Oke. Nah, maka kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan F3 berarti ke kanan kita ambil positif, berarti F13 dikurangi dengan F23 berarti 7,2 dikurangi dengan 10,8 berarti negatif ya. Oke, 3,6. Apa artinya negatif? Berarti besar gayanya, tetap kita ambil harga positifnya 3,6 Newton, tapi arahnya kemana? Nah, karena ke arah kiri kan ya, ke arah atau menuju ke muatan Q1 atau Q2 ya, menuju Q2 atau Q1 atau ke kiri lah. Oke. Jadi tanda negatif kalau kita dapat hasil seperti ini hanya menunjukkan arahnya saja ya. Besarnya tetap apa? Positif. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Pada setiap titik sudut segitiga siku-siku ABC terdapat muatan listrik berturut-turut min 20, 30 dan 160 mikrokulom. Panjang AB 30 cm, AC 60 cm, siku-sikunya di A. Tentukan gaya pada muatan di A. Jadi kalau ada persoalan seperti ini kita gambar saja dahulu sesuai dengan soalnya ya. Kita gambar ada sebuah segi 3 siku-siku A, B, C. Di setiap sudutnya terdapat muatan. Di sini ada muatan, di sini ada muatan, di sini ada muatan. Muatan berturut-turut kan. Berarti kita mulai dari yang ini ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti yang ini negatif. Di A ini muatannya negatif. Di B muatannya positif dan di C juga muatannya positif. Oke. Di QA, QDA-nya adalah min 20 mikrokulom, QDB-nya adalah 30 mikrokulom, kemudian QDC-nya adalah 160 mikrokulom. Lalu di jaraknya ya, jarak antara A dan B adalah 30. Ini adalah 30 cm. Ini 60 cm. Yang ditanya dalam soalnya adalah apa? Gaya pada A ya. Jadi gaya pada A berapa? Kembali langkah pertama, kita gambarkan gaya-gaya pada muatan di A di sini ya. Gaya pada A pertama disebabkan oleh B. Oleh B karena perhatikan ini tandanya berlawanan, berarti akan ditarik oleh B sehingga di sini akan muncul gaya F B pada A. Kemudian oleh C juga akan ditarik, akan muncul gaya F C pada A. Nah, sehingga kita lihat dari gambar pada A ternyata ada dua gaya yang saling tegak lurus. Nah, ingat kalau saling tegak lurus maka resultannya tinggal apa? Tinggal nanti menggunakan teorema apa? Pythagoras saja. Kalau menggunakan jajar geja kan kita akan dapatkan ini resultan. Ini adalah FA. Oke, jadi kita cari dulu berapa FBA, berapa FCA. Baru nanti kita akan dapatkan FA dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, besarnya FBA. FBA berarti K dikali Q
B kali Q A dibagi dengan R antara B dan A dikuadratkan. Kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 QB nya berapa? 30 kali 10 pangkat min 6 ya. Boleh kita tulis jadi berapa ini? 3 kali 10 pangkat min 5 ya, kolom. Ini berarti 2 min 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Yang ini jadi 1,6 atau 16 kali 10 pangkat min 4 lah ya. Min 5 sorry. Kolom. QB 3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian QA kembali positif, pasukan 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan jaraknya berapa dari B ke A? 30 cm. Dalam meter berarti 3 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kita hitung dulu yang kuadrat, ini 3 kuadrat berarti 9, dengan 9 cara ini. Sehingga yang muncul tinggal 3 kali 2. 3 kali 2, 6 ya. Ini 10 pangkat min 2, naik ke atas jadi 10 pangkat 2 dengan 9, 10 pangkat 11. Kurangi 5, 6, kurangi 5 ini 1, berarti 60. 60 Newton. Kemudian F C A, berarti K dikali QC, QA dibagi dengan R C A kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. QC nya adalah 16 kali 10 pangkat min 5, A nya 2 kali 10 pangkat min 5 juga. Jaraknya berapa? 60 atau 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Kita kuadratkan. 6 pangkat 2 berapa? 36 ya. 36 dengan 2, 18 kan ya? 18, 9 bagi 18, 2 1/2. 16 bagi 2, 8 ya. Oke, 8. Berarti 8 tinggal 10 kali min 2 sama dengan yang tadi sebenarnya. Jadi ini 80 Newton. Dengan demikian kita gunakan teorema Pythagoras, kita akan dapatkan bahwa FA berarti akar dari FBA kuadrat ditambah dengan FCA kuadrat. Berarti akar dari 60 kuadrat plus 80 kuadrat. Berapa ini? 100 Newton. Jadi besar gaya FA adalah 100 Newton. Namun kalau ditanyakan gayanya sebenarnya ingat karena vektor, maka dia melibatkan nilai dan arah. Maka kita harus tentukan juga arahnya. Bagaimana cara menentukan arahnya? Kita ambil terhadap salah satu, misalkan ini yang mendatar kita jadikan sebagai sumbu X gitu. X positif, maka ini kan sudutnya. Nah kalau sudah begini tinggal bagaimana? Tinggal gunakan, kan segitiga siku-siku. Gunakan trigonometri ya, demi sin sami cos besatan. Coba cek di video saya yang untuk kelas 1 tentang vektor ya. Ini kalau kita lihat dari sini kan bagian depan, ini bagian samping, ini bagian miring. Yang kita ketahui kan bagian depan. Depan panjangnya adalah FCA, samping adalah panjangnya FBA. Sehingga kita akan dapatkan tangen theta. Kita lihat arahnya, tangen theta. Berarti depannya panjang ini FCA dibagi dengan panjang sampingnya adalah FBA. Berarti 80 per 60. Bagi 20 masing-masingnya 4/3. Tangan berapa yang nilainya 4/3? Tangan sudut berapakah? 53 derajat. Jadi besar gayanya adalah 100 Newton. Arahnya membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif ya, atau terhadap garis hubung A dan B.
Baik, jadi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan gaya Coulomb, kalau ada sejumlah muatan maka kita harus berpatokan pada konsep vektor. Ya, jadi harus kita gambarkan dahulu gaya-gaya yang bekerja pada muatan yang ditinjau. Nanti tentu saja akan lain lagi kalau misalkan berapa gaya pada C, berapa gaya pada B, ya gambarkan aja. Di C nanti gayanya oleh A ditarik, oleh B ditolak, gitu kan ya. Di B oleh A ditarik, oleh C ditolak. Dengan menggambarkan gayanya, kita bisa tahu bagaimana cara mendapatkan resultannya. Oke? Untuk kali ini saya cukupkan saja dahulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.